Belajar bersama-sama tentang aku bersyukur kepada Tuhan, yang akan kita gunakan buku kita selama 1 tahun ini ya. Judulnya di sini ajarku bersyukur kepadamu, yaitu kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Dan sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian sesuai dengan tema kita hari ini adalah keluargaku. Kita akan menyanyi Yesus di dalam rumahku ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah ya. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan menyanyikan pujian Hatiku Percaya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan anak-anak bersama-sama untuk belajar melalui online hari ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita belajar bersama-sama tentang keluargaku. Keluarga, anak-anak tentunya memiliki keluarga. Ada yang namanya keluarga inti dan keluarga besar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam keluarga, kita akan memahami apa sih arti keluarga itu. Keluarga artinya adalah bagian terkecil dalam masyarakat atau kelompok terkecil dalam masyarakat atau masyarakat terkecil. Nah, kita akan bersama-sama belajar ini. Namun di dalamnya kita akan belajar bagaimana kita akan mengenal keluarga kita. Keluarga kita di sini keluarga inti. Keluarga inti itu ada ayah, ibu, dan anak. Berapapun anaknya, itulah ayah, ibu, dan anak yang disebut dengan keluarga inti. Sedangkan kalau keluarga besar itu ada kakek, ada nenek, ada tante, ada om, ayah, ibu, semua terkumpul dalam satu keluarga atau dalam satu rumah. Kalau keluarga inti seperti ibu katakan tadi yaitu ayah, ibu, dan anak. Nah, kita akan belajar di sini tentang tokoh Alkitab yang di dalamnya dia juga belajar bagaimana menghargai orang tuanya, bagaimana mereka bersama-sama dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya, mereka satu sama lain menghargai. Dan di sini contohnya adalah Daud. Daud memiliki 7 kakak laki-laki, 2 kakak perempuan ya. Di situ Daud sangat mengasihi keluarganya. Daud bersama dengan ayah ibunya tinggal di satu daerah yaitu bernama Bethlehem. Dan Bethlehem itu adalah kota kecil dan di satu daerah yang bernama Efrata. Itulah tempat tinggal mereka. Mereka tinggal di sana bersama-sama, satu sama lain saling mengasihi. Nah, dalam hal ini kasih sendiri memiliki arti. Apa sih kasih? Kasih adalah memberi apa yang
kita miliki itu adalah kasih. Nah, kita mengasihi artinya kita memberikan apa yang kita miliki, dan kita tidak namanya memberi itu dengan tulus, tidak setengah-setengah ya. Kita memberi kepada orang itu dengan tulus, dengan ikhlas. Itulah kita memberi. Kita mengasihi mereka, kita bersama-sama tinggal bersama mereka. Seperti yang dialami oleh Daud. Daud memiliki ayah yang bernama Isai. Seperti ibu katakan tadi, ayah Daud bernama Isai, sedangkan ibunya bernama Nitshepet. Mereka tinggal di dalam satu daerah, satu keluarga yang sama-sama mereka tinggali, yaitu tinggal di kota kecil yang bernama Bethlehem dan di daerah Efrata. Itu mereka tinggal di sana. Nah, seperti ibu katakan tadi, Daud tinggal bersama mereka, tapi Daud selalu menolong orang tuanya. Kalau disuruh-suruh oleh orang tuanya, dia tidak pernah membantah atau dia melawan. Dia menolong dengan tulus, dan dia juga menolong ketika ayahnya berkata, Daud menggembalakan domba, pergilah Daud ke padang rumput bersama dengan kakak-kakaknya. Nah, ketika sampai di padang rumput, mereka menggembalakan dombanya ke padang rumput bersama-sama dengan kakaknya. Nah, suatu saat ketika mereka bertemu dengan binatang buas, mereka harus menghalau binatang buas tadi dengan tongkat yang besar yang dia miliki. Bukan berarti besar sekali, dia memiliki tongkat yang biasa digunakan untuk menghalau binatang buas. Itu yang digunakan Daud bersama dengan kakak-kakaknya. Nah, ketika di padang rumput, mereka bersama-sama memperhatikan domba-dombanya. Ketika dombanya sedikit melenceng atau keluar dari pandangan mereka, mereka terus mulai mencari. Dan akhirnya ketika mereka bertemu dengan binatang buas, mereka menghalau kembali dengan tongkatnya. Dan ketika Daud duduk sembari memperhatikan domba-dombanya, Daud memainkan satu musik yang dia sukai, yaitu kecapi yang biasa dimainkan. Dia memainkan kecapinya dengan begitu indah, begitu merdu, begitu bagus, dan Daud sangat menyukainya. Di keluarga Daud, kita juga belajar keluarga yang lain. Ada satu contoh keluarga, yaitu keluarga Dudung. Dudung ini tinggal bersama ayahnya di satu desa yang bernama Mori. Nah, Dudung memiliki satu adik perempuan, masih sangat kecil, usianya 3 tahun. Nah, dia suka bermain dengan adiknya. Dia tidak selalu bertengkar dengan adiknya. Dia mengasihi adiknya, dan ketika Dudung bersama dengan adiknya, ayahnya berkata, "Jangan bertengkar." Dudung juga tidak bertengkar. Sekalipun mereka terkadang salah paham, dia tidak bertengkar, satu sama lain saling memaafkan. Dan Dudung memiliki ayah yang memiliki pekerjaan. Pekerjaan ayahnya adalah pemahat kayu. Tahu anak-anak pemahat kayu? Pemahat kayu itu tukang kayu. Tukang kayu itu bisa membuat meja, bisa membuat almari, bisa membuat pintu. Itu pekerjaan tukang kayu atau pemahat kayu. Setiap anak lahir dalam satu keluarga. Nah, entah itu di dalam keluarga itu utuh atau tidak, tetap disebut dengan keluarga. Seperti ibu katakan tadi dari awal, arti dari keluarga apa? Keluarga adalah bagian terkecil dalam masyarakat. Ingat ya anak-anak, ibu harap ingat, bagian terkecil dalam masyarakat. Itulah keluarga. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita mau bersama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita memuji Tuhan. Allah baik, ya. Allah baik, Allah baik, Allah baik, baik padaku. Allah kasih, Allah
Tuhan Yesus, kami datang dan mengucap syukur. Kami sudah belajar Tuhan, Engkau memberkati kami supaya kami bisa memahami, mengerti pelajaran yang Bu Naomi sampaikan, sehingga kami boleh mengerjakan setiap tugas yang diberikan Ibu Naomi kepada kami. Ampuni dosa kenakalan kami Tuhan, pelanggaran kami, kesalahan kami. Berkati orang tua kami, pekerjaan dan usahanya. Berkati juga teman-teman kami, berkati keluarga kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.